Tuhan ada di mana-mana. Bird's eye view. Mata elang dari ketinggian melihat seluruh bulatan bumi. Setiap kejadian. Dia ada di masa lalu kita. Masih ada di sana. Dia ada di masa kini kita. Dia ada di sini bersama dengan Anda dan saya. Dia ada di masa depan kita. Dia bukan nanti akan ada di situ. Dia sekarang sudah ada di masa depan. He is already in your future. God sees everything. Karena itu jangan gelisah hatimu. Kata gelisah itu artinya apa? Kata gelisah itu artinya hatinya gundah gulana. Bukan cuma worry atau rasa khawatir, tapi juga takut sesuatu yang tidak menentu. Gelisah itu akarnya adalah roh ketakutan. Gelisah itu berarti kita hancur-hancuran di dalam sini. Kita itu berdarah-darah di hati. Kita terusik, terganggu. Kita terburu-buru, panik, ketakutan, tidak menentu. Kita bimbang dan ragu. Dan bukan cuma begitu saja, di dalam hati kita ini tidak ada pegangan yang pasti. Dan Tuhan berkata, janganlah hatimu dalam kondisi seperti itu. Seolah-olah Tuhanmu mati. Dan seolah-olah Tuhanmu itu manusia yang terbatas di masa kini, gak bisa lagi kembali ke masa lalu, gak bisa menuju masa depan. Tuhanmu itu bukan orang. Dia memang pernah menjelma sebagai manusia pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjelma menjadi manusia. Tinggal di antara manusia. Namun manusia membencinya, tidak suka terangnya. Tapi barang siapa percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tuhan kita pernah jadi manusia. Tapi dia sudah dibangkitkan setelah dia mati bagi dosa. Lalu setelah itu 40 hari kemudian setelah Paskah, dia naik ke sorga. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, melihat segalanya. Jangan gelisah hatimu. Tuhan pegang kendali segala situasi. Percayalah kepada Allah. Ini alasan tidak gelisah. Dan percayalah juga kepadaku. Ini kata-kata Yesus di Yohanes 14 dicatat. Kita harus percaya kepada Allah bukan sebagai agama. Tetapi kita harus mengenal pribadinya. Hati gak akan gelisah kalau kita merenungkan yang satu ini. We have a God who is holy and wise. He is powerful, good, and faithful too. Kita punya seorang Allah yang baik dan bijaksana. Dia itu penuh dengan kuasa, maha tahu, maha bisa. Namun dia itu setia kepada umatnya. Jangan hanya percaya kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Beda cuman hanya percaya saja secara agama atau teori belaka. Percayalah itu sangat personal, pribadi. Jangan cuman percaya. Percayalah, berilah dirimu. Dan really believe Him. Trust Him with your everything. Percayakan segala sesuatu kepadanya. Anda punya seorang Allah yang sangat peduli kepada Anda. Dia tidak sayangkan bahkan putra, mahkota, anak tunggalnya. Dikorbankan untuk mendapatkan Anda. Masa sekarang dia pelit dengan segala perkara? Masa dia sekarang menahan jawaban doa? Percayalah kepada Allah. Sungguh-sungguh. Yesus berkata, kita jangan gelisah. Karena kita harus naruh percaya kepada Sang Sumbernya. Dialah sumber segala sesuatu. Janganlah sesat hatimu, kata firman Tuhan di kitab Yakobus. Jangan katakan Tuhan mencobaimu, sebab Tuhan tidak dicobai oleh apapun, siapapun, dan Tuhan tidak mencobai siapa-siapa. Karena tidak ada pertukaran bayangan di dalam Dia, tidak ada kegelapan, tidak ada kejahatan. Tapi segala sesuatu yang baik dan sempurna datangnya dari atas, dari Bapamu di sorga. Kita punya seorang Allah yang baik. Dialah sumber segala yang kita butuhkan. Sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Baik hari ini maupun masa depan. Percayalah kepada sumbernya. Celaka kalau kita nggak percaya sama sumbernya. Kita mau mempercayai Tuhan. Percayalah sampai kepada dasarnya. Percayalah kepada pribadinya. Percayalah kepada sumbernya. Di sumber kehidupan, yaitu Bapa sorga. Itu baik adanya. Mungkin kita cukup melihat banyak kejahatan dan kemalangan di kiri kanan kita.
Fix your eyes upon the source. Fokuskan, pusatkan mata kita tertuju kepada sang sumbernya. Dan sumber itu baik dan sempurna. Percayalah pada sumbernya, percayalah juga kepada perantaranya. Yesus menaruh diri sebagai mediasi. Dia mediator, perantara antara manusia dengan Allah. It's the cross. Salib itulah jembatan. Yesus ngomong begini, kamu jangan ragu sama sumbernya. Kamu juga jangan bimbang dengan perantaranya. Aku ini perantaranya. Kenapa dia menyebut dirinya sebagai anak manusia? Bukan anak Allah, padahal dia adalah anak Allah yang tunggal. Dia ingin menunjukkan pada kita bahwa dialah di sorga yang berdiri di sisi kita, membela kita senantiasa. Bukan membela kepada Bapa. Bapa mengasihi kita, dia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya jangan kita binasa. Tidak ada kasih lebih besar daripada ini, kasih seseorang yang memberikan nyawa bagi saudara, bagi sahabatnya. Dia yang membela kita. Apa yang menjadi rancangan Allah tidak akan gagal karena ada Yesus dalam doa kita. Karena ada Yesus dalam iman kita. Karena perantaranya tidak cacat celah. Dan Yesus sangat mengerti apa yang Anda gumuli. Karena dia pernah lapar. Dia pernah haus. Dia pernah tertolak. Dia pernah disiksa. Dia pernah dibunuh. Dia berjalan di mana kita sekarang sedang berjalan. Dia pernah berdiri di tempat di mana kita sedang berdiri dalam hidup di dunia ini. Dia merasakan apa yang sekarang kita rasakan. Sekalipun Yesus tidak pernah kena kanker, tapi Yesus mengerti orang-orang yang harus di kemoterapi. Jarum kemo yang menusuk tubuhmu itu tidak lebih tebal, tidak lebih karatan daripada jarum paku yang menembus tubuhnya. Yesus tahu apa itu rasa sakit. Yesus tahu apa itu ditolak. Percayalah bahwa perantaramu itu sangat peduli. Dan bukan cuma dia peduli, dia sangat mampu. Ketika dia bangkit, bahkan Thomas bisa mencucukkan tangan yang berlubang paku. Kita yang cacat kalau kita mati, lalu kita dibawa Tuhan ke sorga, kita akan dapat tubuh mulia. Yesus yang mulia jadi hina untuk kita ketika bangkit masih tetap memakai tubuh penyalipannya. Bayangin, dia cacat, ada lubang paku demi kita. Supaya lubang kita dia isi dengan kasih karunia. Sorga itu baru namanya rumah. Hidup sekarang ini sementara. Dan juga bahkan badan tubuh kita ini yang disebut bait suci hanyalah tenda sementara. Saya jadi ingat surat Petrus berkata begini, selama kita masih hidup dalam tenda ini, maksudnya tubuh, jasmani, takut dan gentarlah akan Tuhan. Karena kita ini hanya menumpang sementara di bumi atau di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, semua yang di dunia ini semuanya sementara, kemuliaan maupun kesengsaraan. Di sorga baru namanya rumah. Di bumi ini segala sesuatu hanyalah tenda. Berarti hidup kita, kalau diizinkan Tuhan hidup lama, 7, 80, 90 tahun bahkan, tidak ada bandingannya dengan hidup kekal selama-lamanya. Hidup di bumi ini sebentar saja. Pastikan maksimalkan. Pastikan kita kelola seolah-olah satu hidup itu sebuah talenta. Jangan disembunyikan di bawah tanah. Setiap hari hiduplah seolah-olah hari terakhir. Tapi setiap hari kelolalah setiap talenta seolah-olah selama-lamanya Anda hidup di bumi ini. Kita harus memaksimalkan kehidupan setiap hari. Di sana ada rumah, kata Alkitab. Di sorga itu ada rumah beneran, dalam bahasa Inggrisnya, in my father's house are many mansions. Di rumah Bapakku, kalau di bahasa Indonesianya banyak tempat tinggal. Bahasa Inggrisnya di rumah Bapakku ada banyak istana. Many mansions atau rumah megah. Jadi ternyata di sorga itu memang ada rumah-rumah. Saya percaya masing-masing tempat atau rumah tempat tinggal yang Tuhan sediakan buat umatnya itu pasti distinct. Tidak mungkin pukul rata. Masing-masing didekorasi dengan indah, ciptaan baru. Kalau di dunia ini semua ada arsitek atau ada insinyurnya, dibangun oleh tangan orang. Sorga disebut sebagai bumi yang baru, langit yang baru yang dibangun oleh tangan Tuhan. Kalau manusia aja bisa begitu kreatif membangun tempat tinggalnya, tempat yang dihuni sementara, 10 tahun lagi akan mulai kelihatan sipnya atau mulai harus dicat ulang.
mulai lihat retak sana sini, perabotnya mulai usang. Itu aja didekor setengah mati, didekorasi dengan sungguh-sungguh, bayar mahal lagi untuk jadi mewah kreatif semampu keluarga itu. Kalau dibangun dengan tangan orang aja demikian rinci, apalagi dengan tangan Allah. Jadi di sorga itu ada dunia fisik, namun tidak sama dengan jasmani manusia. Rumah di sana bukan dari batu bata. Apakah benar tanahnya itu lantainya dari emas? Saya nggak tahu. Tentu Tuhan jauh lebih kreatif dari itu. Kalau emas semua kan jelek, kan dingin rasanya. Udahlah, nggak usah mendahului firman. Pokoknya Alkitab berkata, Yesus ngomong begini, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tempat tinggal itu beneran. Itu adalah wujud yang nyata. Jadi kita di sorga itu juga tidak gentayangan. Orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus itu diberi tubuh kemuliaan. Paulus menulis dalam suratnya kepada Korintus bahwa ada kebangkitan dan bahwa nanti manusia-manusia Kristus akan diberikan tubuh-tubuh yang baru. Badan kita nggak bisa compare dibandingkan dengan tubuh kita sekarang. Coba bandingkan daging sapi dengan daging ayam. Coba bandingkan ikan kakap merah dengan kerapu. Sama-sama di lautnya, fisiknya beda. Yang pasti tubuh sekarang ini hina dibandingkan dengan tubuh mutakhir dan canggih yang Tuhan ciptakan nanti. Semua orang yang mati di dalam Tuhan, karena Yesus sudah mati dan bangkit untuk mereka, akan dibangkitkan. Look, His resurrection guarantees our resurrection. Kebangkitannya menjamin kebangkitan kita. Karena Yesus dibangkitkan, Dia yang sulung, kita akan dibangkitkan pula. Kalau mau tahu kira-kira tubuh kemuliaan itu seperti apa, yang paling mendekati bocoran-bocorannya itu ada, yaitu ketika Yesus dibangkitkan hari itu ketemu Maria Magdalena di kuburan yang kosong itu. Waktu Maria Magdalena nggak ngerti ini dia bicara dengan siapa, dikiranya tukang kebon mau dijamah. Yesus berkata, jangan pegang aku belum pergi kepada Bapakku. Itu tubuh kemuliaan. Murid-murid lagi kumpul di satu ruangan, tiba-tiba dia bisa muncul di sana. Kaget semua. 40 hari penampakan kan? Jadi antara Paskah, kebangkitan, sampai Yesus naik ke surga itu 40 hari Yesus di bumi dalam tubuh kemuliaan. Yesus muncul di sana untuk bertemu dengan Thomas yang ragu-ragu. Thomas disuruh mencucukkan tangannya ke lubang paku. Lalu Yesus makan untuk menunjukkan bahwa Dia bukanlah roh halus. Dia makan di depan mereka, makan ikan dan sebagainya. Mereka terkejut dan terkagum-kagum, lalu Dia lenyap. Seolah-olah bisa tembus tembok, bisa maha hadir begitu. Lalu Yesus di tepi pantai, kita semua tahu cerita itu sangat klasik, terkenal sekali. 3 kali Yesus berkata, apakah kamu mengasihi aku? Kepada Petrus, dia menangis terseduh-seduh. Yesus ada di situ. Lalu waktu dalam perjalanan ke Emmaus, ada 2 murid Yesus, tiba-tiba dia muncul di tengah-tengah. Lalu memecah-mecahkan roti. Mereka nggak sadar itu sang juru selamat. Mungkin rupa Yesus berubah. Tapi mereka merasa, ini juru selamatnya, ini Tuhan Yesus yang sama. Lalu setelah mereka menyadari bahwa itu adalah Tuhan, mereka sadar seperti dicelikkan mata rohani, tiba-tiba Yesus lenyap dari antara mereka. Tubuh yang sama itu, ketika disaksikan beratus-ratus pasang mata ke daerah dekat Bukit Zaitun sana, Yesus diangkat di awan-awan. Seolah-olah tubuh itu gak kena gravitasi. Dia naik kepada Bapaknya. Lalu ada janji dia akan datang kembali. Murid-murid itu terkagum, tercengang melihat ke atas. Ada malaikat yang menepuk pundak seseorang di antara mereka dan berkata, hai orang Galilea, kenapa kamu melihat ke atas? Dengan cara yang sama dia akan kembali. Masuklah ke Yerusalem, nantikan janji Bapa. Dia sudah menunggumu di sana. Tubuh kemuliaan bisa makan, bisa dipegang, tapi bukan tubuh yang sama. Beda kakap merah, beda kerapu. Beda daging manusia. Manusia ras berbeda aja, beda jenis fleshnya. Nanti itu ada yang namanya tubuh kemuliaan. Kalau tidak ada tubuh kemuliaan, kita gentayangan. Ngapain ada tempat tinggal? So heaven is real. Bukan karena kita pernah melihatnya atau pengalaman saja. Yang penting apa yang ditulis di dalam Alkitab. Di rumah Bapakku, in my father's house, there are many mansions. Ada banyak rumah megah, tempat-tempat tinggal. Dan nanti di sana itu durasinya selama-lamanya. Rumah di sini hanya cor-coran. Rumah di situ tuh kekal, di sini hanya sementara. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
Janganlah cari harta di bumi. Kelola. Kelola untuk turun-temurun, untuk orang yang di samping kiri kanan dan sekeliling kita, supaya dimanapun ada marga Anda, di situ ada 5.000 orang makan. Gitulah istilahnya. Jangan sampai kalau Anda tidak kelola, nanti anak cucumu yang minta-minta roti. Kelola setiap hari. Jangan menunggu di sotoh, menunggu Tuhan datang hari ini. Talenta jangan disembunyikan di bawah tanah. Bekerja, studi, sekolah, wisuda, S1, S2. Seolah-olah hidup selamanya di dunia, tapi hatimu jangan melekat kepadanya. Lakukan perkara-perkara yang mendatangkan nilai kekal di dalam diri orang lain maupun dalam diri keluargamu, dalam diri Anda sendiri. Karena kita tahu hidup di bumi ini sementara, tubuh kemuliaan menanti, dan juga tempat tinggal. Ada orang berkata, apakah sekarang kita ini sedang melayani Tuhan itu pelan-pelan di sana direnovasi, nanti kalau kita sudah selesai kelar juga rumah kita di sana. Kreatif sih, tapi saya nggak berani ke sana. Saya nggak berani berpikir sejauh itu. Saya nggak berani berpikir. Yang pasti Tuhan Yesus berkata, jikalau aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ, ayat 3, dan telah menyediakan tempat bagimu, waktunya akan tiba. Ya, waktunya akan tiba, semua akan indah pada waktunya. Tuhan akan menentukan kapan aku akan datang kembali. Kebangkitannya menjamin kebangkitan kita. Kenaikannya menjamin kenaikan kita. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu berada di sana jauh di udara. Nyanyian yang belum pernah didengar, yang akan didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah akan menjemput kita pertemuan di udara. Yesus sudah berkata, 2 orang berjalan bersama-sama. Di tempat kerja yang satu diangkat, yang satunya ditinggal. 2 orang satu ranjang, yang satunya lenyap. Mungkin istrinya yang ditinggal karena istrinya tidak mau terima Tuhan. Atau suaminya yang tertinggal karena istrinya cinta Yesus, mendoakan seluruh keluarga, tapi suami terus menentang Tuhan. Tapi kalau dua-dua di atas ranjang itu adalah orang-orang yang di ranjang sana di luar pernikahan, perselingkuhan, dua-dua pasti ketinggalan. Suami istri pun tidak diangkat bersama. Bapak Ibu Saudara, Yesus menubuatkan rapture. Yesus menubuatkan yang namanya pengangkatan gereja Tuhan. Sebelum kedatangannya kedua kali di bumi, akan ada pengangkatan lebih dulu. Sebelum satu kurun waktu. Paulus mengatakan, tubuh kemuliaan itu bagi orang-orang yang mati di dalam Kristus disebut bahagia. Ketika dia meninggal dunia, nggak mungkin gentayangan. Mereka pasti dikasih tubuh kemuliaan. Nah, siapa yang dikasih tubuh kemuliaan tanpa lewat kematian? Yaitu orang-orang yang menyaksikan pengangkatan atau Tuhan datang di awan-awan. Paulus menulis dalam suratnya, dalam sekejap mata, in the blink of an eye, seperti orang berkedip sekali begini aja, tiba-tiba tubuh jasmani kita diubah ke dalam kemuliaan. Saat itulah pengangkatan gereja Tuhan terjadi. Kenaikan Tuhan menjamin kenaikan kita. Kalau kita masih dalam tubuh yang sakit-sakitan ini, atau tubuh yang gak sempurna ini, tubuh ini takluk tunduk sama hukum gravitasi. Yesus diangkat itu dalam kemuliaan, in the blink of an eye. Waktu sangkakala berbunyi, kata Paulus dalam suratnya. Mereka yang masih hidup saat itu, waktu sangkakala dibunyikan, ditiup dari sorga, Tuhan menjemput gerejanya. Mereka akan diubah ke dalam kemuliaan. Harapan kita harus di tempat yang maha tinggi. Kita harus tahu dulu, buat apa kita bicara tentang iman kalau kita tidak bisa melihat kekekalan. Orang Kristen, anak Tuhan, harus punya iman sampai kekekalan. Kalau mau punya iman tuh harus sampai dasar. Dong. Sampai ujung bawah. Sumbernya harus kena. Iman itu harus kena ke sumbernya. Percayalah kepada Allah. Dong. Sampai ke dasarnya. Kalau imanmu tidak sampai ke dasar, itu bukan iman. Dan imanmu tuh harus sampai ke langit, tembus langit di atas sana. Sampai kepada kekekalan. Makanya itu doa Paulus buat jemaat. Supaya roh wahyu dan hikmat memenuhimu. Supaya engkau mengenal betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih Allah bagimu. Harapan kita harus di tempat yang maha tinggi. Kalau tidak gitu kita tidak akan kuat melawan badai di hati. Dan badai kehidupan ini. Yesus pergi itu untuk memulai His heavenly mission. His heavenly ministry.
adalah lebih baik untuk aku pergi. Kalau aku nggak pergi, Roh Kudus, penghibur itu nggak akan datang kepadamu. Kalau aku nggak pergi, dengan kata lain, bahasa sehari-hari, kalau Yesus ngomong sama Petrus dan kawan-kawannya, kalau aku nggak pergi meninggalkanmu, kalau aku nggak naik ke sorga setelah mati dan bangkit pada hari ketiga, maka Yesus secara fisik hanya sampai ke Timur Tengah. Hanya di situ pelayanannya. Kira-kira di sana, nggak mungkin sampai ke Asia, kemana. Karena sekalipun dia berjalan di atas air, sekalipun dia memecah-mecah 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan ribuan orang, tapi Yesus secara jasmani tetap harus ikut dengan hukum jasmani. Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Lebih baik aku pergi. Aku pergi ke sana untuk memulai pelayanan sorgawi. 3,5 tahun the public ministry atau pelayanan Yesus di mata publik. Hanya 3,5 tahun saja dia merombak dunia. Tapi dia meluangkan lebih banyak waktu di alam sorgawi untuk kita. Ibrani berkata, dia bersyafaat untuk kita, imam besar kita yang gak pernah mati. Pendeta bisa meninggal dunia, gembala bisa silih berganti. Ada satu pendoamu yang satu pendoamu, ada satu pembelamu, ada satu pengacara dan pengacaraku yang sekarang senantiasa hidup selamanya, imam besar kita di surga. Dia selalu mengerti kebutuhan kita. Dia tahu pergumulan kita. Roh Kudus itu yang membantu kita, menolong kita, menuntun kita ke dalam segala kebenaran, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus itu yang akan memuliakan aku, kata Yesus. Dia akan bicara tentang dirinya. Dia akan menyampaikan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Sebagaimana aku menerima dari Bapa. Roh Kudus akan mengingatkanmu segala sesuatu yang pernah aku ajarkan kepadamu. Dia akan menuntunmu dalam segala kebenaran. Ada buah-buah roh, ada karunia-karunia. Kita nggak maha tahu. Roh Kudus yang maha tahu. Dialah roh Allah. Dialah Allah. Kita nggak maha kuasa. Dia yang berkuasa. Dia yang maha kuasa. Kita nggak maha hadir. Dia maha hadir. Dan dia hidup di dalam diri kita untuk mengajari kita hidup bagi Yesus setiap hari. Dan hidup dalam kemenangan. Jadi orang percaya kalau mati di dalam Tuhan itu begini. Kita tutup mata di sini, melek sebelah sana. 1 detik kemudian, antara kita melihat malaikat Tuhan jemput kita, bukan malaikat maut, antar kita ke Tuhan Yesus karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Atau kita akan melihat Tuhan Yesus sendiri. Waktu kita buka mata di sana, dia mengulurkan tangan dan berkata, welcome home. Dan dia tuntun kita kepada Bapa, karena Yesus berkata, tidak seorang pun datang pada Bapa kecuali melalui aku. Pokoknya, di mana aku berada, kamu di situ. Kemana aku pergi, kamu ada di sana. Kebenaran, K huruf besar. Sudahkah Anda jadikan firman ini kebenaran, pedoman? Jangan berkata, Alkitab si Alkitab, itu udah kuno. Alkitab bolehlah dibaca sebagai salah satu buku. Kalau gitu kamu huruf kecil dong, K-nya kitab. Kebenaran itu K huruf besar. Sudahkah kita menerima bahwa seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ini adalah kebenaran untuk kita? Jadikan Alkitab buku pribadimu. Dan buku satu-satunya, buku yang lain itu hanya vitamin tambahannya. Ya kalau sekolah ada textbook, kita harus pelajari sungguh-sungguh kalau mau wisuda. Tapi hidup dan hati itu Alkitab saja. Sudahkah? Atau Anda anggap Alkitab, ini asal-asalan. Miliki suatu tekad untuk menyelesaikan firman. Kejadian Wahyu. Perhatikan jalan hidupmu dengan J huruf kecil. Apakah jalan hidupmu itu benar? Banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Akuilah Tuhan dalam segala jalan, maka akan terlaksanakan rencanamu. Jangan sembarangan jalan. Perhatikan jalan hidup kita. Saya suka kata hati-hati dalam bahasa Indonesia. Untuk kita being careful tuh hati-hati, kita perlu double heart. Kita perlu menimbang-nimbang jalan kita. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Perhatikan jalan hidupmu. Apakah jalan hidupmu berkenan? Introspeksi. Evaluasi. Am I pleasing God? Apa yang aku katakan? Apakah ini berkenan pada Allah? Adakah orang yang kucurangi? Hai Sakius di sini. Jalan hidupku itu seperti apa? Jangan terlalu muluk-muluk lihat ke surga.
Lihat aja jalan hidupmu dengan J huruf kecil. Kalau jalan hidup kita itu setiap hari sekalipun tidak sempurna, kita mengikut jalan-jalannya Tuhan. Berusaha, kita mengikuti kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Jalan yang Dia pilih untuk kita bukan seenak gua atau semau sendiri. Saya yakin kalau kita jalan begitu dengan rendah hati sekalipun kita nggak tahu segala sesuatu. Sekalipun kita masih membuat banyak kesalahan di sini dan sana karena kita masih belajar sambil berjalan. Tapi kalau hati kita tulus ikut Tuhan, sungguh-sungguh, bukan sembarangan, ya, tapi betul-betul mencari tahu jalan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti nyampe di sana. Step by step, by step, by step, by step, tiba-tiba someday kita sudah ada di seberang sana dengan aman dan selamat. Dan Tuhan mengulurkan tangan dan berkata, "Welcome home, my son." Kebenaran dengan K huruf kecil. Untuk mencari jalan Tuhan nggak bisa lepas dari kebenaran. Kita baca seluruh Alkitab itu langsung kejadian wahyu dalam satu hari. Kita bisa mati. Nggak berbuat apa-apa lagi. Selain itu bisa meledak nih kepala. Tuhan itu kalau bicara itu teratur. Saya suka baca Alkitab teratur. Tapi Tuhan bicara secara daulat. Saya baca berapa pasal sehari katakanlah. Itu teratur, jadi supaya nggak mut-mutan. Itu membantu saya punya disiplin rohani. Tapi apapun yang saya baca sekalipun teratur, Tuhan bicaranya itu loh bisa improvisasi. Tuhan bicaranya itu loh bisa daulat. Tuhan bicaranya loh itu bisa spesifik, bisa sangat pribadi, bisa sangat istimewa. Yang penting saya hidup bercermin dengan firman. Setiap kebenaran kecil dalam kehidupan saya, itu sebuah pewahyuan atau langkah berikutnya menuju ke surga. Jalan besar, J huruf besar sudah saya terima terima Yesus. Jadi saya nggak bergantung jalan kecil, jalan tikus apalagi. Saya nggak perlu sedikit demi sedikit lalu terima tiket saya ke surga. No, pada hari saya bertobat terima Tuhan tahun 1992, saya tahu nama saya sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Dosaku sudah diampuni. Tapi untuk saya hidup dengan Tuhan di dalam dunia, di hidup ini, jalan-jalan dengan J huruf kecil ini menuntun saya setiap hari closer and closer to heaven. Kadang-kadang Tuhan bicaranya, Philip, ampuni. Itu kebenaran yang saya pertanggungjawabkan dengan K huruf kecil. Jikalau ini K huruf besar, seluruh Alkitab ini, pewahyuan lengkap. Tapi kadang-kadang Tuhan memberikan pewahyuan terbatas setiap hari. Memberikan kepada kita cuilan-cuilan roti. Memberikan kepada kita remah-remah yang harus kita pertanggungjawabkan. Setiap kebenaran itu step by step, heart to heart. Jikalau jalan dengan J huruf kecil itu jalan-jalan itu step by step. Kebenaran-kebenaran itu heart to heart. Take to heart. Taruh dalam hatimu setiap perkataan Tuhan. Yang hari ini merema dalam jiwamu untuk dipertanggungjawabkan. Dengan hati demi hati. Satu persatu kebenaran itu Anda pertanggungjawabkan dan hidup di dalamnya. Jalanmu akan semakin dekat dengan Tuhan. It will be closer and closer to God. Jalan kebenaran dan hidup H huruf kecil. Kita tidak usah mikir hidup kekal saja. Pikirkan hidup sehari-hari, kesusahan sehari untuk sehari. Selalu begini loh tiap hari. Tiap pagi saya bangun tidur, saya punya rutin begini. Tuhan, kuserahkan hari ini kepadamu. Today I will walk with you. Hari ini aku berjalan denganmu. Malam hari sebelum saya tidur. Bukan doa perpisahan, sebab Tuhan tidak pernah berpisah dengan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi saya pasti ada doa penutupan hari dan saya berkata, Tuhan, hari ini semua yang terjadi di hidupku, ajarku menyadari kau sertaku, kuserahkan semua penyesalan, semua kebanggaan ke dalam tangan-Mu. Saya tutup hari ini. Saya memperhatikan hidup saya dalam skala daily. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, itu lifetime, seumur hidup. Tapi kita yang penting fokus matanya hidup sehari-hari. Kesusahan sehari hanyalah untuk sehari. Every day live for Jesus. Udah, saya seumur hidup ini akhirnya kita cuma hidup sehari. Besok saya bangun lagi, saya hidup sehari. Besok lusa saya hidup sehari. Tanggung jawab saya hanya mempertanggungjawabkan hidup setiap hari, sehari sekali. Every night, setiap malam saya berjumpa dengan Tuhan di hati dan berkata, Lord, how have I lived today? Tolong evaluasi. Aku berdoa, aku belajar itu, aku belajar ini. Ampuni aku kurang di sini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dan semua keberhasilan.
aku berikan kemuliaan. Gampang kan? Orang bisa hidup 80 tahun, tapi sungguhan terasa hidup hanya sehari saja. Kalau kita mempertanggungjawabkan sehari-hari dengan Tuhan. Gitu loh caranya mau masuk ke surga. Kalau sudah terima Yesus, perjalanan kita itu sederhana. Step by step. Every truth by truth, setiap kebenaran. Heart to heart, dari khotbah kita dengar, kita pertanggungjawabkan. Dari renungan kita pertanggungjawabkan, heart to heart. Dan day by day, setiap hari. Tiba-tiba tanpa disadari, kita melek mata. Suatu hari kelak, kita sudah berada di rumah Bapa selama-lamanya. Surga tidak jauh, dan surga tidak ada di bawah kaki ibu. Surga itu sebuah perjalanan ke sana. Hidup setiap hari dalam Kristus. Kita semua niscaya oleh kasih karunia Allah akan sampai ke sana.